Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 dari kelas sesi 4404 akan mempresentasikan mengenai tugas besar analisis perancangan sistem informasi dengan studi kasus Garuda Jaya Tour and Travel. Untuk anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Wahyu Ahmad Abdul Ghaffar. Yang kedua ada Wakil Yusuf Sriwidodo. Dan yang ketiga ada Muhammad Taufri Amril. Lalu yang pertama di sini ada deskripsi umum objek perusahaan. Nah, di mana profilnya Garuda Jaya Tour merupakan salah satu perusahaan tour and travel terbaik di Jawa Tengah, khususnya di daerah Tegal. Berdiri sejak tahun 2008 dan telah dipercaya banyak perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, maupun keluarga. Garuda Jaya Tour hadir memberikan pelayanan bagi pelanggan dalam merencanakan liburan, ziarah, studi tour, maupun family gathering. Pelayanan kami adalah seputar tour organizer yang dikemas dengan menarik dan menyenangkan, mulai dari penjemputan, pelaksanaan program wisata, hingga pengantaran kembali ke lokasi pepulangan. Didukung oleh sumber daya manusia perusahaan yang profesional, staf ahli dan tour leader berpengalaman dan humoris. Garuda Jaya Tour hadir melayani Anda yang ingin merencanakan wisata. Pelayanan yang fleksibel, ramah dan komunikatif dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Fasilitas armada-armada yang berkualitas dan aman akan memberikan kenyamanan perjalanan wisata Anda. Selanjutnya ada analisis sistem informasi, di mana fungsi sistemnya, problem yang kerap dihadapi oleh Garuda Jaya adalah tentang saat pemilihan bus. Terkadang, jika kita ingin memilih bus pada paket wisata, sering terjadi kesalahan informasi bahwa bus yang dipilih tidak tersedia. Untuk itu, kami ingin membuat fitur pada paket wisata. User dapat memilih bus sendiri dengan informasi yang ditampilkan bahwa bus tersebut tersedia. Serta terkadang pelanggan juga kebingungan menentukan tempat wisatanya. Maka dari itu, kami memberikan fitur artikel wisata agar pelanggan juga mengetahui tempat wisata yang menarik. Terkadang juga pada pemesanan paket wisata, pelanggan juga kebingungan hal-hal apa saja yang didapatkan. Untuk itu, kami mendetailkan mulai dari pemesanan bus, kursi, serta hal-hal yang akan didapatkan. Lalu untuk selanjutnya yaitu karakteristik usernya, mengenai physical usernya, jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan. Nah, di mana umurnya 18 sampai 35 tahun, untuk device-nya mobile atau handphone, untuk pekerjaannya yaitu pelajar dan pekerja. Lalu mengenai functional requirement. Nah, functional requirement itu sendiri menggambarkan fungsionalitas suatu sistem atau layanan pada sistem. Lalu berikut ini merupakan functional requirement pada aplikasi Garuda Jaya Tour. Yang pertama itu user requirement-nya, pelanggan penyedia jasa travel serta mitra dapat melakukan registrasi atau bisa menggunakan nomor HP dan email. Untuk aturnya sendiri, pelanggan, penyedia jasa travel serta mitra. Lalu yang kedua ada pelanggan, penyedia jasa travel serta mitra dapat login ke dalam aplikasi dengan akun yang sudah dibuat. Nah, untuk user sendiri tadi bisa menggunakan nomor HP atau email. Nah, di mana aktornya terdiri dari pelanggan, penyedia jasa travel, serta mitra. Lalu yang ketiga itu ada pelanggan dapat melengkapi identitas profil mulai dari nama, jenis kelamin, serta alamat pelanggan. Nah, di mana aktornya sendiri itu adalah pelanggan. Lalu yang keempat ada pelanggan dapat masuk ke halaman utama atau dashboard aplikasi. Nah, di mana aktornya sendiri itu adalah pelanggan. Lalu yang kelima itu ada pelanggan dapat melakukan komunikasi dengan chat bertujuan untuk menanyakan detail informasi maupun keluhan dengan penyedia jasa. Yang di mana aktornya itu sendiri ada pelanggan dan penyedia jasa.
Yang keenam, itu adalah pelanggan dapat memilih fitur pemesanan bus wisata untuk melihat bus yang tersedia, yang dimana aktornya sendiri itu adalah pelanggan. Lalu yang ketujuh, pelanggan dapat memesan pemesanan bus dengan mengisi pilihan seperti tanggal keberangkatan, tujuan perjalanan, serta memilih armada bus yang tersedia. Lalu juga ada jumlah penumpangnya, yang dimana aktornya sendiri itu adalah pelanggan. Lalu yang kedelapan adalah pelanggan dapat memilih fitur paket wisata untuk dapat melihat list paket wisata yang tersedia, yang dimana aktornya sendiri itu adalah pelanggan. Yang kesembilan, pelanggan dapat memesan dan mengisi data pada fitur paket wisata, seperti dari kota wisata, bus yang digunakan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpangnya, yang dimana aktornya sendiri adalah pelanggan. Dan ke-10 itu pelanggan dapat melakukan pembayaran, yang dimana aktornya adalah pelanggan. 11 itu pelanggan dapat membaca artikel wisata, yang dimana aktornya sendiri adalah pelanggan. Yang ke-12 pelanggan dapat melihat invoice, yang dimana aktornya adalah pelanggan. Yang ke-13 penyedia jasa dapat memposting artikel wisata untuk memberikan informasi seputar wisata yang menarik, yang dimana aktornya adalah penyedia jasa. Yang ke-14, penyedia jasa dapat menerima ajuan kerjasama dari mitra, yang dimana aktornya adalah penyedia jasa. Yang ke-15, penyedia jasa dapat mengatur jenis paket atau yang dapat dipilih oleh pelanggan, yang dimana aktornya adalah penyedia jasa. Yang ke-16, penyedia jasa dapat menampilkan promo yang menarik kepada pelanggan, yang dimana aktornya adalah penyedia jasa. Yang ke-17, penyedia jasa dapat menerima pembayaran dari pelanggan, yang dimana aktornya itu sendiri adalah penyedia jasa. Lalu yang ke-18, jika terdapat bug maupun masalah, admin dapat melakukan maintenance, yang dimana aktornya itu adalah admin. Yang ke-19, admin dapat melakukan verifikasi dari data pelanggan dan mitra yang bekerja sama, yang dimana aktornya adalah admin. Lalu yang ke-20, mitra yang belum terdaftar kerjasama dapat mengajukan kerjasama dengan penyedia jasa, yang dimana aktornya adalah mitra. Lalu yang terakhir, yaitu ke-21, mitra dapat mengatur jumlah armada yang tersedia pada aplikasi, yang dimana aktornya adalah mitra. Lalu baik, untuk selanjutnya adalah diagram use case, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya Wakil Yusuf Siwirodo. Silakan. Baik, selanjutnya di sini ada diagram use case. Jadi use case diagram ini adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan aktor. Nah, use case diagram ini dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, di dalam aplikasi Yosuda Jayator terdapat 4 aktor, yaitu pelanggan. Nah, di pelanggan ini dia dapat melakukan registrasi, login, melengkapi profil, dan akan masuk ke dashboard aplikasi. Dia dapat melakukan chat, memilih paket wisata, memilih fitur sewa bus, melakukan pembayaran, serta membaca artikel wisata. Di penyedia jasa, dia dapat melakukan registrasi yang dilanjutkan login. Selanjutnya, dia dapat menerima atau menolak ajuan kerjasama dari mitra. Nah, selanjutnya juga dapat mengatur jenis paket wisata atau jenis sewa bus yang tersedia. Lalu dia dapat menampilkan promo, menerima pembayaran dari pelanggan, serta memposting artikel wisata. Nah, selanjutnya ada mitra. Nah, mitra ini juga seperti yang tadi, yaitu dapat registrasi dilanjutkan dengan login. Lalu dia juga dapat mengajukan kerjasama dan mengatur jumlah armada yang tersedia. Selanjutnya yaitu adalah admin. Nah, admin ini juga sama, yaitu dia akan melakukan registrasi dan login. Nah, dia juga dapat melakukan maintenance aplikasi serta memverifikasi data pelanggan, penyedia jasa, dan juga dan mitra. Nah, yang selanjutnya yaitu use case specification. Nah, yang pertama yaitu use case specification yang pertama yaitu registrasi, login, dan dashboard. Jadi ini pelanggan dapat melakukan registrasi terlebih dahulu bila tidak memiliki akun. Nah, juga sudah memiliki akun, maka pelanggan dapat langsung login dan masuk ke dalam aplikasi yang sudah travel. Dan selanjutnya yaitu primary aktornya itu pelanggan, preconditionnya itu pelanggan belum memiliki akun, dan post conditionnya itu pelanggan
memiliki akun dan masuk ke dalam aplikasi Yosuda Travel. Nah, main sukses skenario-nya itu pelanggan masuk ke dalam aplikasi Yosuda Travel dan sistem akan menampilkan halaman registrasi. Lalu pelanggan membuat akun dengan registrasi di aplikasi. Selanjutnya sistem akan verifikasi. Lalu sistem akan memberikan notifikasi pada pelanggan bahwa akun terbuat, maka pelanggan dapat login. Lalu sistem dapat masuk ke dalam aplikasi dan menampilkan halaman awal yaitu dashboard. Nah, selanjutnya pelanggan ini dapat melihat halaman awal aplikasi ini dan fitur yang tersedia. Dia masuk ke dalam priority. Selanjutnya, nah, yang kedua yaitu pelanggan dapat melengkapi profil. Di pelanggan dapat melengkapi identitas akun seperti nama lengkap, login, alamat, dan mungkin ada identitas yang lain. Itu yang kedua yaitu ada di sini primary actor. Primary actornya ini adalah pelanggan. Preconditionnya yaitu pelanggan ini sudah masuk ke dalam aplikasi. Dan post conditionnya itu pelanggan ini selesai melengkapi identitas pada akun. Main sukses skenario-nya yaitu pelanggan berada dalam dashboard aplikasi, dia memilih fitur profil, lalu sistem akan menampilkan detail profil, lalu pelanggan akan memilih informasi akun. Nantinya sistem akan menampilkan detail informasi akun, lalu pelanggan dapat melengkapi data diri, lalu pelanggan akan mengisi data yang telah diisi, maka sistem akan menyimpan datanya. Lanjut, di sini prioritinya low. Dan yang ketiga yaitu melakukan chat. Nah, di sini pelanggan dapat melakukan chat kepada penyedia jasa untuk menanyakan informasi jika terdapat kendala nih. Nah, primary actor-nya yaitu pelanggan. Precondition-nya yaitu pelanggan sudah masuk ke dalam dashboard juga, dan post condition-nya itu pelanggan selesai melakukan chat dengan penyedia jasa. Jadi main sukses skenario-nya yaitu pelanggan di dashboard aplikasi, dia dapat memilih fitur pesan, lalu sistem akan menampilkan detail pesan nih. Lalu pelanggan akan memilih ikon chat dengan penyedia jasa yaitu CS-nya. Lalu sistem akan menampilkan halaman pesan. Lalu pelanggan dapat mengetik pesan yang akan disampaikan. Lalu sistem akan mengirimkan pesan tersebut. Lalu penyedia jasa akan menerima pesan tersebut dan akan melakukan membalas pesan dari customer tersebut. Dia masuk ke priority minggu. Yang keempat ya ini melihat dan pesan bus. Jadi pelanggan ini bisa melakukan pemesanan bus pada aplikasi Yosuda Travel. Yang berikutnya itu pelanggan. Precondition-nya yaitu ada di halaman dashboard, dan post condition-nya yaitu pelanggan akan diarahkan ke halaman menu pembayaran. Nah, main sukses skenario-nya itu pelanggan memilih menu pemesanan bus, lalu sistem akan menampilkan menu cari bus, lalu dapat pelanggan mengisi tujuan berangkat dan tujuan dan tanggal serta kursi, dan nanti dapat diklik mencari bus, maka sistem akan menampilkan bus yang tersedia beserta harganya. Lalu pelanggan dapat memilih salah satu bus yang cocok, dan sistem akan menampilkan detail bus dan harganya. Lalu pelanggan dapat melakukan pemesanan bus dengan klik tombol pesan bus, lalu sistem akan memberikan halaman konfirmasi pemesanan. Nah, di sini pelanggan ini dapat melakukan konfirmasi pemesanan dengan mengisikan nama, nomor HP, email, lalu dapat mengklik tombol bayar pesan, lalu nanti sistem akan mengarahkan kepada menu pembayaran. Selanjutnya, nah ini prioritinya high. Lalu di sini yang kelima ada melihat dan memesan paket wisata. Jadi pelanggan melihat dan memilih paket wisata yang tersedia untuk paket wisatanya. Ini pemilihan paket wisata bergantung ketersediaan yang ada. Nah, kondisinya pelanggan dapat mengakses dashboard aplikasi, dan post kondisinya dapat memilih paket wisata dan diarahkan ke pembayaran. Jadi main sukses skenario-nya pelanggan memilih paket wisata, sistem akan menampilkan halaman cari paket wisata, pelanggan akan mengisi tujuan, tanggal wisata, durasi, dan kursi, lalu bisa diklik tombol cari, lalu sistem menampilkan list, pelanggan akan memilih paket wisata, lalu bisa mengklik tombol pesan sekarang, lalu sistem akan menampilkan detail paket wisata, pelanggan klik tombol pesan, sistem menampilkan halaman konfirmasi. Nah, pelanggan dapat mengisi pemesanan, HP dan email, lalu mengklik tombol bayar sekarang, lalu akan diarahkan ke dalam pembayaran. Dia masuk ke priority high. Yang selanjutnya dapat melakukan pembayaran. Jadi pelanggan di sini dapat memilih metode pembayaran yang sudah tersedia dalam halaman pembayaran. Lalu preconditionnya itu pelanggan sudah masuk ke halaman pembayaran. Post conditionnya itu pelanggan dapat berhasil melakukan transaksi. Jadi sistem akan mengarahkan nih
Sukses skenario-nya, sistem akan mengarahkan pelanggan masuk ke dalam pembayaran. Lalu selanjutnya akan menampilkan metode pembayaran yang tersedia. Lalu pelanggan dapat memilih salah satu yang cocok metode pembayarannya, lalu dapat tombol bayar sekarang. Nanti sistem akan menampilkan halaman detail pembayaran untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu pelanggan dapat melakukan pembayaran. Lalu sistem akan melakukan berikan informasi bahwa pembayaran telah berhasil. Dia masuk ke priority high. Selanjutnya membaca artikel. Di sini pelanggan ingin membaca artikel wisata yang mungkin yang tersedia pada aplikasi Yasudator ini. Nah, condition-nya itu sama seperti tadi, yaitu sudah ada pada dashboard. Lalu post condition-nya pelanggan dapat membaca artikel yang diinginkan dan membacanya hingga selesai. Lalu main suksesnya yaitu pelanggan melihat halaman awal, lalu pelanggan memilih fitur menu artikel. Selanjutnya sistem akan menampilkan daftar artikel, lalu pelanggan memilih salah satu, lalu pelanggan membaca artikel tersebut hingga selesai. Dia masuk ke priority low. Selanjutnya yaitu melihat invoice pembelian. Nah, di sini pelanggan dapat melihat dan mengecek invoice pembelian yang telah dilakukan. Preconditionnya itu pelanggan belum mengetahui invoice pembelian yang mereka lakukan. Conditionnya pelanggan ini dapat mengetahui invoice pembelian yang telah mereka lakukan sebelumnya. Nah, main sukses skenario-nya pelanggan pada dashboard aplikasi, dia dapat membuka fitur pesanan, lalu sistem akan menampilkan halaman pesanan. Nah, selanjutnya pelanggan dapat memilih ikon pembelian. Di ikon pembelian ini sistem akan menampilkan halaman riwayat pembelian. Maka selanjutnya pelanggan dapat melakukan pengecekan invoice pembelian. Selanjutnya, nah, di sini masuk ke priority menu. Lalu posting artikel. Jadi posting artikel ini penyedia jasa dapat melakukan posting artikel pada aplikasi USB Jaya. Post condition-nya itu artikel belum dipost dan precondition-nya artikel belum dipost dan post condition-nya artikel dapat dipost. Penyedia jasa suksesnya yaitu penyedia jasa memilih menu artikel, lalu sistem menampilkan beberapa pengaturan artikel, lalu penyedia jasa memilih menu upload artikel serta menulis artikel dan menguploadnya. Lalu sistem akan menambahkan ke database dan artikel tersedia pada aplikasi. Dia masuk ke priority low. Lalu selanjutnya yaitu konfirmasi ajuan kerjasama mitra. Di sini penyedia jasa dapat melakukan konfirmasi ajuan kerjasama mitra. Preconditionnya ajuannya belum dikonfirmasi, post conditionnya ajuan kerjasamanya telah dikonfirmasi. Jadi main suksesnya yaitu penyedia jasa mendapatkan notifikasi dari mitra, lalu dapat melihat ajuan dari mitra tersebut. Sistem akan menampilkan data dan berkas dari mitra, lalu penyedia jasa mengkaji berkas mitra tersebut. Lalu penyedia jasa mengkonfirmasi ajuan kerjasama mitra. Lalu sistem akan menambahkan mitra. Dia masuk ke priority menu. Selanjutnya, mengatur jenis paket wisata. Di sini penyedia jasa dapat mengatur jenis paket wisata yang dapat ditampilkan di aplikasi. Hal ini tergantung dari kebijakan perusahaan dan ketersediaan armadanya. Jadi post conditionnya, preconditionnya itu penyedia jasa login ke aplikasi dan post conditionnya jenis paket wisata ini telah diatur. Nah, main suksesnya penyedia jasa membuka menu pengaturan paket wisata, sistem akan menampilkan pengaturannya, lalu penyedia jasa ini dapat mengedit, menambah ataupun menghapus paket wisata. Nah, sistem ini akan mengupdate paket wisata pada aplikasi yang telah dilakukan editing dari penyedia jasa. Prioritinya dia masuk ke menu. Selanjutnya, nah, di sini yaitu menampilkan promo. Nah, di menampilkan promo ini penyedia jasa dapat menampilkan informasi promo yang menarik nih. Nah, preconditionnya itu penyedia jasa sudah login ke aplikasi, lalu post conditionnya itu promo yang menarik dari ini tuh sudah terdapat dalam aplikasi, sudah terpost. Nah, main suksesnya itu penyedia jasa berada di aplikasi, dapat membuka pengaturan promo, lalu sistem akan menampilkan pengaturan promo yang hanya dapat dilihat oleh penyedia jasa. Nantinya penyedia jasa dapat menambahkan atau menghapus promo yang kiranya tidak perlu. Nanti sistemnya akan mengupdate promo tersebut dan sistem akan menampilkan promo terbarunya. Dia masuk ke priority. Lalu menerima pembayaran. Jadi penyedia jasa dapat menerima pemesanan pembayaran dari pelanggan. Lalu prekondisinya penyedia jasa belum menerima pembayaran dari pelanggan.
Post conditionnya ini penyedia jasa menerima pembayaran dari pelanggan. Main suksesnya, penyedia jasa pada menu dashboard aplikasi, lalu sistem akan memberikan notifikasi pembayaran, sistem akan meneruskan data pembayaran rekening, lalu penyedia jasa mendapatkan rincian dari riwayat pembayaran dari pelanggan. Dia masuk ke priority loan. Selanjutnya maintain aplikasi. Nah, ini penyedia jasa dapat mengatur jenis deskripsinya, yaitu di sini admin ini dapat memperbaiki aplikasi yang terdapat anomali, yaitu seperti bug. Nah, preconditionnya ini sistem memiliki bug atau error. Nanti post conditionnya ini sistem dapat berjalan dengan baik. Nah, alurnya akan terjadi anomali pada suatu sistem, nanti admin akan menganalisa penyebab error atau bug dari sistem tersebut. Lalu admin melakukan maintain dengan mengedit source code atau memperbaiki infrastrukturnya nih. Nah, nanti sistemnya akan berjalan kembali dengan normal. Nah, ini dia masuk ke priority high karena melakukan perbaikan. Lalu melakukan verifikasi user. Nah, di sini itu setiap mitra dan pelanggan yang melakukan register pada aplikasi Sudah Jaya akan terverifikasi oleh admin untuk menghindari spam atau bot. Nah, di sini itu preconditionnya sudah login sebagai admin, lalu post conditionnya itu mitra atau user dapat terverifikasi. Nah, di sini admin membuka menu verifikasi, lalu sistem menampilkan daftar dan mitra yang belum diverifikasi. Nantinya admin akan melakukan pengecekan data pelanggan dan mitra. Nah, selanjutnya admin akan memverifikasi pelanggan yang mitra sesuai, terus nantinya sistem akan memberikan informasi bahwa pelanggan dan mitra akunnya telah terverifikasi. Ya, masuk ke priority loan. Lalu selanjutnya di sini ada kerjasama mitra. Nah, ini pihak eksternal yang minta Madabus dapat mengajukan kerjasama sebagai mitra pada CV Sudah Jaya. Nah, prekondisinya mitra belum terdaftar, post kondisinya mitra sudah terdaftar. Jadi, main suksesnya calon mitra memenuhi daftar mitra, sistem menampilkan form, lalu mitranya dapat mendownload, mengisi, dan mensubmit. Ya sudah, nanti sistem akan melakukan halaman konfirmasi pendaftaran. Dia masuk ke priority review. Dan selanjutnya yaitu mengatur jumlah armada. Di sini mitra dapat mengatur jumlah armada yang tersedia pada aplikasi Sudah Jaya. Nah, prekondisinya armada mitra belum terupdate dan post kondisinya armada mitra telah terupdate. Main suksesnya mitra memilih menu armada, sistem menampilkan pengaturan ketersediaan, lalu mitra akan mengatur jumlah armada dan sistem akan menampilkan jumlah armada yang terupdate pada database perusahaan. Lalu dia masuk ke priority high. Dan mungkin itu yang terakhir tadi. Dan selanjutnya kita masuk ke non-functional requirement. Nah, non-functional requirement ini yaitu merupakan bertujuan untuk menentukan atribut atau kualitas secara keseluruhan dari suatu sistem. Di aplikasi Sudah Jaya Tor ini nantinya aplikasi dapat diakses lebih dari 1.000 orang nih, dan maksimum 1.500 orang. Yang kedua, aplikasi dapat diakses melalui Android maupun iPhone. Yang ketiga, keamanan data pada aplikasi baik user maupun penyedia jasa maupun mitra dapat terjaga datanya dengan baik. Yang keempat, tampilan dari UI aplikasi ini diharapkan dapat mudah dimengerti dan memudahkan user. Lalu pembuatan password harus menggunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, dan menggunakan nomor serta atribut. Selanjutnya, informasi ketersediaan bus maupun penjualan tiket dapat dilakukan secara real-time setiap waktunya. Lalu, aplikasi dapat terhubung dengan akun Google. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam diagram activity. Nah, di diagram activity ini seperti dari use case specification tadi. Jadi, yaitu yang pertama ini ada register login dan dashboard. Nah, itu dimulai dari masuk ke dalam aplikasi, nanti sistem menampilkan halaman, selanjutnya pelanggannya itu dapat membuat registrasi mulai dari nomor HP dan email, lalu sistem akan memverifikasinya dan dimasukkan ke dalam database. Nantinya
pelanggan ini atau user ini dapat login dengan akun yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya sistem masuk ke dalam aplikasi dan menampilkan halaman dashboard. Lalu pelanggan dapat melihat halaman awal aplikasi ini. Selanjutnya, nah yang kedua yaitu mengklik profil. Ada pada dashboard aplikasi, lalu memilih fitur profil, sistem menampilkan detail, lalu user dapat memilih informasi akun, lalu sistem menampilkan detail informasi akun, lalu usernya dapat melengkapi data diri, lalu masuk data yang telah diisi, dan nantinya sistem akan menyimpan data terbaru tersebut. Lalu di sini melakukan chat. Nah, di chat ini dimulai dari pelanggan dulu, yaitu masuk ke aplikasi, pilih fitur chat, lalu sistemnya akan menampilkan detail pesanan, lalu memilih ikon chat dengan penyedia jasa, lalu sistemnya akan menampilkan halaman pesanan, lalu pelanggan akan mengetik pesan yang akan disampaikan. Nanti sistemnya akan mengirimkan pesan tersebut dan penyedia jasa akan menerima pesanan dan akan membalas pesan customer. Selanjutnya di sini ada melihat dan pesan bus. Nah, di sini itu user atau pelanggan memilih pemesanan bus, lalu sistem akan menampilkan mencari bus, lalu pelanggan dapat mengisi tujuan berangkatnya kapan, serta jumlah kursi. Lalu dapat mengklik cari bus, lalu sistem akan menampilkan pilihan bus yang tersedia beserta dengan harganya. Lalu pelanggan dapat memilih salah satu yang cocok. Nah, sistem nantinya menampilkan detail bus yang cocok tersebut ke pelanggan, dari detail bus dan harganya. Lalu pelanggan melakukan pemesanan dengan klik tombol pesan bus dan sistem akan menampilkan halaman konfirmasi. Di sini pelanggan akan melakukan konfirmasi pesanan dengan mengisi nama, nomor HP, dan email. Nantinya pelanggan akan klik tombol bayar pesanan dan akan diarahkan kepada pembayaran. Dan selanjutnya yaitu di sini ada melihat dan memesan paket wisata. Jadi pelanggan atau user ini memilih menu paket wisata. Intinya itu sistem menampilkan halaman cari paket wisata. Selanjutnya user dapat mengisi tujuan, tanggal wisata, dan durasi serta jumlah kursi. Terus melakukan klik tombol cari. Nanti sistem akan menampilkan list wisata yang tersedia. Lalu user dapat memilih paket wisata. Jika sudah, lalu klik tombol pesan sekarang. Sistem akan menampilkan detail paket wisata. Di sini mengklik tombol pesan sekarang dan mengklik tombol pesan paket wisata sekarang sudah sesuai. Lalu sistem akan menampilkan halaman konfirmasi. Nah, selanjutnya user dapat mengisi pemesanan, nomor HP, dan email. Lalu user dapat mengklik tombol bayar pesanan. Nah, nanti akan diarahkan ke dalam pembayaran. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu ada diagram activity melakukan pembayaran. Jadi sistem ini akan mengarahkan pelanggan ke menu pembayaran, lalu akan menampilkan metode pembayaran. Lalu pelanggan atau user akan memilih selalu metode pembayaran yang cocok, lalu bisa mengklik tombol bayar sekarang, lalu sistem menampilkan halaman detail pembayaran, dan nantinya pelanggan akan melakukan pembayaran. Nanti sistem akan memberikan notifikasi pembayaran berhasil. Nah, selanjutnya yaitu membaca artikel wisata. Di sini dengan pelanggan atau user melihat halaman awal aplikasi, lalu memilih fitur menu artikel. Nanti sistem akan menampilkan daftar pilihan artikel. Nanti user dapat memilih salah satu artikel serta membaca artikelnya hingga selesai. Next. Di sini melihat invoice pembelian. Jadi pelanggan atau user ini dapat membuka fitur pemesanan, lalu menampilkan halaman pemesanan dari sistemnya, lalu usernya memilih ikon pembelian, lalu sistem menampilkan halaman riwayat pembelian, dan usernya ini akan dapat mengecek invoice pembelian yang telah dilakukannya. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu memposting artikel. Jadi di sini penyedia jasa ini memilih menu artikel. Nanti sistem ini akan menampilkan pengaturan artikel yang hanya dapat dilihat oleh penyedia jasa, dan nanti penyedia jasa ini memilih menu upload, dan di sini dia dapat menulis artikelnya dulu, lalu setelah selesai dia dapat mengupload artikel, lalu sistem akan menambahkan artikel tersebut kepada database, lalu sistem ini akan
membuat artikel ini tersedia pada aplikasi. Nah, selanjutnya konfirmasi ajuan mitra. Di sini itu penyedia jasanya dapat mendapatkan notifikasi bahwa terdapat ajuan mitra, lalu dapat melihat ajuan kerjasama mitranya. Terus sistem tersebut akan menampilkan data dari berkas ajuan mitra tersebut. Lalu penyedia jasa ini dapat mengkaji mitra. Nah, jika diterima, dia akan mengkonfirmasi ajuan mitra bahwa mitra tersebut diterima sebagai mitranya Yasuda tersebut, lalu sistem akan menambahkan mitra tersebut pada database. Jika tidak sesuai, maka menolak ajuan kerjasama mitra. Nah, di sini mitra tersebut tidak akan ditambahkan dan akan diberi informasi bahwa tidak lulus seleksi. Selanjutnya, nah di sini itu mengatur paket wisata. Jadi penyedia jasa ini membuka menu paket wisata, lalu sistem menampilkan halaman pengaturan, lalu penyedia jasanya akan mengedit paket wisata. Jika sudah sesuai nantinya akan disubmit, lalu sistem akan melakukan update bahwa paket wisata ini sudah terupdate dalam sistem. Lalu ini menampilkan promo. Jadi penyedia jasa tersebut dapat membuka pengaturan promo, lalu sistemnya menampilkan pengaturan promo, lalu penyedia jasa ini dapat menambahkan atau menghapus promo. Nantinya sistem akan mengupdate promo tersebut dan akan menampilkan promo terbaru pada aplikasinya. Di sini itu ada menerima pembayaran. Jadi penyedia jasa ini tadi sudah login ke aplikasi. Nantinya jika sudah login ke aplikasi, sistem akan memberikan notifikasi pembayaran yang berhasil dari pelanggan. Nah, terus sistem juga akan meneruskan data pembayaran pelanggan ke dalam rekening penyedia jasa. Maka penyedia jasa ini akan mendapatkan rincian dan riwayat pembayaran dari pelanggan. Nah, disebut yaitu adalah maintain aplikasi. Nah, di sini sistem ini terjadi suatu anomali pada sistem. Lalu admin akan menganalisis penyebab terjadinya anomali atau bug tersebut. Nah, selanjutnya admin akan mengaktifkan yaitu melakukan maintenance, yaitu melakukan perbaikan source code ataupun infrastruktur dalam aplikasi tersebut. Nah, setelah selesai, nanti sistem akan berjalan dengan normal kembali. Nah, selanjutnya yaitu verifikasi user. Jadi admin ini dapat membuka menu verifikasi. Nanti sistem akan menampilkan daftar pelanggan dan mitra yang belum terverifikasi. Nantinya admin ini akan melakukan pengecekan data pelanggan dan mitra. Jika sesuai, maka sistem akan memverifikasi data mitra dan user tersebut, memberikan informasi. Nah, jika tidak sesuai, maka mitra dan usernya tidak terverifikasi pada sistem dan akan diberikan bahwa verifikasi gagal. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu mengajukan kerjasama mitra. Jadi mitra tersebut memilih menu daftar mitra. Sistem akan menampilkan form pendaftaran, lalu mitranya dapat mendownload form, lalu mengisi form dan submitnya jika sudah sesuai. Ya, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pendaftaran. Nah, di sini yaitu mengatur jumlah armada. Jadi mitra tersebut dapat memilih menu armada, lalu sistem menampilkan pengaturan ketersediaan armada, lalu mitra dapat mengatur jumlah armada, nanti sistem akan melakukan update pada database. Dan mungkin diagram activity cukup sekian, dan selanjutnya yaitu desain sistem diagram sequence yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sequence diagram. Oke, jadi sequence diagram ini merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Nah, oke, pertama itu ada sequence diagram login, register, dan dashboard. Nah, di sini saya menggunakan sistem ECB, yaitu entity, controller, dan boundary, dan juga menggunakan aktor yaitu pelanggan. Nah, di sini pelanggan akan memilih menu registrasi pada portal aplikasi, kemudian melakukan registrasi dan melakukan create account. Nah,
Kemudian portal aplikasi akan mengirimkan pesan kepada validate untuk mengecek akunnya apa sudah sesuai dengan atau tidak. Jika sudah sesuai, maka username dan passwordnya akan di-store ke dalam database. Nah, kemudian database akan memberikan return berupa akun created dan pelanggan sudah memiliki akun. Nah, jika sudah memiliki akun, maka pelanggan bisa melakukan login pada portal aplikasi dan portal aplikasi akan mengirimkan pesan ke validate untuk cek constraint-nya dan akan melakukan get password dan get username untuk melakukan validasinya. Jika valid, maka loginnya akan sukses pada portal aplikasi. Nah, jika sudah login, maka pelanggan sudah bisa melihat menu di dashboard. Kemudian ada sequence diagram untuk melengkapi profil. Nah, di sini untuk controllernya itu adalah user profile dan entity-nya masih database, boundary-nya juga masih portal aplikasi. Nah, di sini pelanggan akan memilih menu profile pada portal aplikasi. Kemudian portal aplikasi akan mengirimkan pesan kepada user profile untuk mendapatkan info dari pelanggan. Dan kemudian user profile akan melakukan select from table dari database. Kemudian akan di-return datanya dan akan ditampilkan pada portal aplikasi. Nah, kemudian pelanggan bisa mengklik menu informasi akun dan pada portal aplikasi dan akan ditampilkan oleh user profile. Nah, kenapa tidak ke database lagi? Karena sudah di-return dari database tadi. Kemudian pelanggan bisa melengkapi data diri pada portal aplikasi dan melakukan submit. Kemudian portal aplikasi akan mengupdate profilnya di user profile dan akan di-set ke database atau di-update gitu. Kemudian database-nya akan mengembalikan return profile updated kepada portal aplikasi. Oke, kemudian sequence diagram dalam melakukan chat. Nah, di sini karena chat dilakukan 2 orang, maka aktornya ada 2 orang. Itu pelanggan dan penyedia jasa. Nah, di sini pelanggan akan memilih fitur pesan pada portal aplikasi dari sisi pelanggan. Kemudian pesan seru akan dieksekusi oleh sistemnya, controllernya. Kemudian akan di-return detailnya. Nah, kemudian pelanggan akan memilih fitur chat dengan penyedia jasa. Dan sistem akan menampilkan open chat-nya. Dan ketika di-send, maka sistem akan meng-get message-nya dan memforward-nya kepada portal aplikasi dari sisi penyedia jasa. Nah, kemudian penyedia jasa bisa membaca pesan dan juga bisa membalas pesan. Next. Oke, selanjutnya ada sequence diagram dalam melihat dan memesan bus. Oke, di sini controllernya itu adalah sewa bus. Kemudian untuk aktornya masih pelanggan, di sini pelanggan dapat melihat menu dan melihat menu pesan bus. Kemudian portal aplikasi akan melakukan request pada sewa bus dan mengembalikan returnnya. Returnnya itu berupa formnya. Kemudian pelanggan bisa mengisi form pada portal aplikasi. Kemudian portal aplikasi akan request data kepada sewa bus dan untuk itu dibutuhkan data dari database. Makanya kita sewa bus akan melakukan select from database, kemudian mengembalikan datanya kepada controller dan menampilkannya pada portal aplikasi. Nah, kemudian pelanggan bisa memilih bus karena tadi datanya sudah di-return kepada controller, maka controller bisa langsung mengembalikan returnnya kepada portal aplikasi. Kemudian pelanggan bisa memesan bus, yaitu portal aplikasi akan request kepada sewa bus mengenai data-datanya dan akan dikembalikan kepada portal aplikasi lagi. Selanjutnya pelanggan akan mengisi form. Nah, ketika mengisi form, maka data akan langsung di-store ke database. Dan jika sudah di-store, maka pelanggan bisa membayar. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram dalam memilih dan memesan paket wisata. Oke, di sini controllernya adalah paket wisata. Jadi pelanggan akan membuka menu paket wisata dan mengisi form pencarian serta submit. Nah, di sini portal aplikasi akan request all package atau semua paket wisatanya yang ada dengan melakukan pengambilan data dari database. Kemudian datanya akan di-return kepada controller dan controller akan mengirim return lagi kepada portal aplikasi untuk ditampilkan pada portal aplikasi. Kemudian pelanggan akan memilih paket wisata dan juga akan memesan. Nah,
portal aplikasi akan meminta detailnya lagi kepada controller. Terus controller akan memintanya kepada database. Database akan mereturn datanya dan menampilkan detail paket wisatanya kepada portal aplikasi. Oke, kemudian ketika pelanggan mengklik pesan sekarang, maka portal aplikasi akan send request kepada paket wisata dan akan mengembalikan return berupa konfirmasi pembayaran. Nah, di sini pelanggan baru bisa mengisi detail pemesanan dan menyelesaikan pesanan. Kemudian pesanan terkonfirmasi dan datanya itu akan di-store ke database. Next. Baik, selanjutnya adalah sequence diagram melakukan pembayaran. Di sini controllernya adalah pembayaran. Nah, oke. Pertama, pelanggan akan memilih menu pembayaran pada portal aplikasi. Kemudian portal aplikasi akan mengget apa saja metode pembayaran yang ada pada pembayaran. Kemudian akan di-return kembali ke portal aplikasi. Kemudian pelanggan dapat memilih metode pembayaran. Kemudian portal aplikasi akan get detail pembayarannya lagi dan akan di-return kembali. Kemudian pelanggan bisa membayar. Nah, ketika dibayar itu maka portal aplikasi akan meminta controller untuk menggenerate bill-nya atau menggenerate invoice-nya. Kemudian datanya akan di-store ke database dan akan di-return bahwa payment sukses. Oke, selanjutnya adalah melihat invoice pembayaran. Nah, ini lanjutan yang tadi. Kemudian ketika pelanggan sudah menyelesaikan pembayaran, maka pelanggan bisa membuka menu pemesanan dan portal aplikasi akan request pemesanan kepada sistemnya, controllernya adalah sistem. Nah, di sini akan di-return menampilkan pemesanannya. Kemudian pelanggan akan membuka menu pembelian, kemudian portal aplikasi akan request pembelian dan sistem akan select from database. Kemudian data akan dikembalikan kepada sistem dan sistem akan mengolahnya menjadi sebuah invoice pada portal aplikasi. Nah, baru pelanggan bisa melihat invoice-nya pada portal aplikasi. Next. Oke, selanjutnya adalah posting artikel. Di sini aktornya adalah penyedia jasa dan controllernya adalah artikel. Jadi pertama penyedia jasa ini masuk ke dashboard aplikasi pada portal aplikasi, kemudian penyedia jasa bisa memilih menu artikel pada portal aplikasinya, kemudian portal aplikasi akan request all artikel pada controller dan akan diselect dari database. Nah, database itu akan mengembalikan returnnya ke controller dan akan diolah dan ditampilkan kepada portal aplikasi. Kemudian penyedia jasa juga bisa melakukan posting artikel pada portal aplikasi dan portal aplikasi akan meminta controller untuk melakukan postingan atau editnya. Kemudian controllernya akan mengembalikan edit features-nya, kemudian penyedia jasa bisa menulis artikel dan mengupload artikel. Kemudian portal aplikasi akan meminta controller untuk mengirimkannya ke database dan akan di-store ke database. Oke, selanjutnya adalah membaca artikel. Nah, di sini aktornya adalah pelanggan. Oke, controllernya adalah artikel. Di sini pelanggan masuk ke dashboard aplikasi dan memilih menu artikel. Nah, portal aplikasi akan request artikel ke controller artikel dan artikelnya akan di-select from database. Nah, kemudian akan di-return ke artikel. Nah, di artikel ini akan ditampilkan pada portal aplikasi. Dengan tampilan yang menarik tentunya. Kemudian pelanggan akan memilih artikel dan akan request kepada artikel yang spesifik sesuai dengan yang dipilih oleh pelanggannya. Kemudian artikel akan get detailnya pada database. Kemudian akan di-return kembali hingga kepada portal aplikasi. Dan jika sudah di-return, pelanggan sudah bisa membacanya. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram konfirmasi ajuan mitra. Oke, di sini aktornya ada dua, yaitu penyedia jasa dan juga mitra. Nah, di sini pada awalnya itu dimulai dari sistem. Sistem akan memberikan notifikasi kepada portal aplikasi dari sisi penyedia jasa. Nah, penyedia jasa ini bisa melihat ajuan, kemudian ketika melihat ajuan, maka portal aplikasi akan get berkasnya dari sistem dan akan di-return kembali. Nah, di sini penyedia jasa mengkaji terlebih dahulu mengenai berkasnya. Nah, di sini ada dua alternatif ya. Pertama, ada alternatif jika konfirmasi diterima, maka confirm
Maka jika sudah dikaji dan diterima, maka portal aplikasi akan meminta sistem untuk mengkonfirmnya dan datanya akan di-add ke database. Nah, kemudian mitranya tentu saja di-accept menjadi bagian mitra dari Yasuda Jaya Tour and Travel. Tapi jika konfirmasi ditolak, maka reject. Maka sistem akan di-reject, akan mereject mitra dan juga tidak akan di-store ke database. Jadi mitranya gagal bergabung kepada Yasuda Jaya Tour and Travel. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram mengatur paket wisata. Oke, di sini penyedia jasanya adalah, di sini aktornya adalah penyedia jasa. Pertama, penyedia jasa itu membuka menu paket wisata pada portal aplikasi, kemudian portal aplikasi akan edit package pada controllernya, kemudian menampilkan halaman edit. Nah, di sini penyedia jasa bisa mengedit dan melakukan submit. Nah, ketika di submit akan langsung di update pada database-nya langsung dan akan di return berupa package update pada controllernya. Next. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram menampilkan promo. Oke, di sini agak sedikit penyedia aktornya adalah penyedia jasa. Pertama, penyedia jasa membuka pengaturan promo pada portal aplikasi, kemudian penyedia jasa juga mengatur promonya. Dan jika sudah diatur, maka portal aplikasi akan set promo pada sistem dan akan di-set pada tabel ya, di-update pada tabel. Nah, kemudian database-nya akan menampilkan promo terbaru. Next. Oke, kemudian sequence diagram menerima pembayaran. Di sini aktor utamanya adalah penyedia jasa. Oke, pertama dimulai dari sistem. Ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada portal aplikasi dari sisi penyedia jasa. Kemudian penyedia jasa bisa melihat rincian pembayaran dan dengan melakukan dan portal aplikasi akan mengget detailnya dari sistem dan akan di-return. Nah, kemudian datanya akan diteruskan langsung ke rekening pada penyedia jasa. Oke, selanjutnya adalah maintenance aplikasi. Oke, pertama itu dari sistemnya sendiri, itu akan melakukan self message, yaitu sistem akan terjadi sebuah bug atau anomali. Kemudian aktor akan melakukan maintenance kepada aplikasi dengan melakukan update infrastruktur dan sistemnya berjalan dengan normal kembali. Ya. Oke, selanjutnya adalah verifikasi user. Nah, di sini aktor utamanya adalah admin. Boundary-nya itu sudah tidak portal aplikasi lagi ya, tapi apps development. Dan entity-nya adalah sistem dan controller-nya adalah verify. Nah, di sini pertama, admin akan membuka menu verifikasi dan apps development akan request data kepada sistem dan akan return semua data user dan mitra. Kemudian akan cek data pelanggan dan mitranya yang akan diverifikasi. Di sini ada dua alternatif condition. Yang pertama, jika terverifikasi, maka apps development akan memverify pada controller verify. Dan sistem akan menyatakan bahwa mitra atau pelanggan tersebut sudah terverified. Nah, sedangkan jika tidak terverifikasi, maka apps development-nya akan mengirimkan pesan tolak verifikasi kepada verify dan tentu saja akan di-reject pada sistem. Next. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram kerjasama mitra. Di sini aktor utamanya adalah mitra. Mitra akan membuka portal aplikasi dari sisi mitra, kemudian akan melakukan portal aplikasinya akan request form kepada sistem dan akan di-return kembali. Nah, kemudian mitra bisa melakukan download form, mengisi form, dan juga submit form. Nah, portal aplikasi akan menyimpan formnya pada sistem dan akan langsung dituliskan saja kepada penyedia jasa. Nah, ketika form diterima, kemudian penyedia jasa akan return bahwa formnya sudah diterima oleh penyedia jasa dan akan ada halaman konfirmasi pada portal aplikasi dari sisi mitra. Next. Oke, selanjutnya adalah mengatur jumlah armada, yaitu aktor utamanya adalah mitra. Boundary-nya adalah portal aplikasi, controller armada, entity-nya database. Pertama, mitra memilih menu armada pada portal aplikasi. Kemudian portal aplikasi akan meminta bus info pada controllernya dan akan diselect semua data bus yang ada pada table.
Kemudian akan di-return kepada controllernya dan akan ditampilkan pada portal aplikasi. Nah, mitranya bisa mengatur jumlah armada dengan mengedit bus detailnya pada controller, kemudian akan di-set kepada database dan akan di-return bahwa datanya sudah berubah pada portal aplikasi. Oke, next. Oke, selanjutnya masuk ke struktur sistem. Oke, selanjutnya masuk ke struktur sistem yaitu class diagram. Oke, class diagram adalah sebuah jenis dari struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dan menunjukkan sistem kelas, atribut, dan juga metode serta hubungan antar objek. Oke, di sini kami menggunakan 9 kelas ya. Oke, ada paket wisata, ada pembayaran, ada pemesanan paket wisata, ada penyedia jasa. Oke, ada penyedia jasa, ada pelanggan, ada pemesanan sewa bus, ada mitra, ada artikel, dan ada bus. Nah, jadi hampir semuanya di sini hubungan antar kelasnya itu adalah association ya. Tapi khusus pada bus di bawah, nah ini merupakan inheritance dari mitra. Jadi bus ini hanya ada jika mitra itu ada. Oke. Oke, selanjutnya adalah komponen diagram. Baik, selanjutnya adalah komponen diagram. Oke, diagram komponen adalah suatu yang digunakan untuk memperlihatkan sebuah organisasi yang serta keterkaitan dan ketergantungan antar kumpulan komponen dalam suatu sistem. Nah, di sini ada 4 komponen utama, yaitu ada komponen client, apps, development, dan database. Oke. Pada komponen klien ini terbagi jadi 4 ya. Ada klien dari sisi pelanggan, ada klien dari sisi mitra, ada klien dari sisi penyedia jasa, dan klien dari sisi admin. Nah, di sini semua klien itu hanya bisa mengakses apps, kecuali klien admin. Dia bisa mengakses langsung development-nya untuk melakukan maintenance tentunya. Oke, kemudian ada pada komponen apps. Nah, kepada komponen apps ini ada 5 komponen kecil lagi. Itu ada pemesanan bus, yang di dalamnya itu ada detail bus yang bertergantungan pada daftar bus. Kemudian ada komponen pemesanan paket wisata, yaitu detail paket wisata yang ketergantungan pada daftar paket wisata. Kemudian ada komponen transaksi, di dalamnya itu ada riwayat transaksi yang tergantung kepada detail pembayaran, dan detail pembayaran juga tergantung kepada metode pembayaran. Kemudian ada komponen account, di mana ada komponen registrasi dan juga komponen login. Nah, kedua ini saling berketergantungan, dan juga ada komponen profile. Kemudian yang terakhir ada komponen artikel. Oke, kemudian pada komponen development itu ada 3 komponen, yaitu ada web server, kemudian ada React Native, itu infrastrukturnya yang berketergantungan pada web server, dan juga komponen lainnya ada JavaScript. Oke, kemudian ada komponen database. Nah, di sini ada database storage, ada database server yang bertergantungan pada MySQL, dan juga kita menggunakan komponen AWS atau Amazon Web Service. Nah, di sini pada komponen apps dan komponen database itu ada API-nya ya, pada DB system dan juga DB storage, dan tentu juga pada development dan database juga terdapat API untuk menghubungkannya. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya adalah mengenai deployment diagram. Oke, di sini ada 3 tier, ada presentation tier, application, dan juga database. Nah, di sini pada presentation ada komponennya merupakan mobile apps. Kemudian ada aplikasi tier. Nah, di sini keduanya ini dihubungkan oleh HTTP client, yaitu pada aplikasinya terdapat portal aplikasi Yasudajaya. Nah, kemudian pada database ini kita menggunakan AWS dan juga database server berupa MySQL. Nah, pada application dan database ini dihubungkan oleh MySQL connector. Oke, pada database-nya terdapat 8 tabel. Oke, next.
Oke, selanjutnya adalah penutup yang akan dijelaskan dan saya kembalikan kepada Wahyu Ahmad Abdul Gofar. Terima kasih. Baik, terima kasih buat rekan Ovi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan yang dapat didapatkan secara bersama oleh kami pada laporan analisis perencanaan informasi yang studi kasusnya Siddha Jaya Tour and Travel, kami menyimpulkan bahwa pembuatan aplikasi yang berkaitan langsung dengan marketing dan penjualan adalah pilihan yang baik untuk perusahaan CV Siddha Jaya Tour and Travel. Hal ini dikarenakan CV Siddha Jaya Tour and Travel masih menggunakan sistem yang sangat manual tanpa adanya bantuan dari sistem auto. Maka dari itu, kami membuat rancangan yang tepat atau berguna untuk perusahaan CV Siddha Jaya Tour and Travel demi mempermudah sistem kinerja yang ada dan membuat nama perusahaan CV Siddha Jaya Tour and Travel dikenal luas oleh masyarakat umum. Selain itu, kami belajar banyak mengenai pembuatan analisis, perancangan sistem informasi, mulai dari menentukan karakteristik user, menentukan functional requirement beserta non-functional requirement, membuat use case diagram beserta dengan use case specification dalam aplikasi, membuat activity diagram, menentukan class diagram, serta membuat komponen serta deployment diagram. Jadi begitu kesimpulan kami dapat. Lalu untuk selanjutnya, terima kasih apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun penjelasan kami yang kurang jelas ataupun kurang mengenakan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.